Kita lanjut tentang langkah menangani ACS ya. Ini yang utama ya, yang paling banyak dinantikan guys. Sebelum saya membahas tentang langkah menangani ACS ini, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Faisal Care, bisa segera subscribe dan share video ini ya, yang bermanfaat. Nah, ketika teman-teman mendapati pasien dengan nyeri dada, dan kita bisa mengarah ke ACS ya. Apa aja sih yang dilakukan? Yang pertama, kita menentukan apakah dia angina atau bukan. Kemudian kira-kira SKA atau bukan. Terus STEMI atau non STEMI. Kemudian kita berikan terapi inisial dan apakah harus dirujuk atau tidak. Nah, ini yang paling penting. Oke. Ketika ada datang orang dengan nyeri dada, nah kita harus anamnesis betul-betul. Apakah dia angina atau memang karena hanya gastritis atau dispepsia. Nah, kayak kita harus tahu karakteristik dari angina itu sendiri. Jadi karakteristik angina ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, adanya rasa tidak nyaman di bagian depan dada, chest, atau di leher. Dia juga merasakan tidak nyaman di bagian rahang, bahu, atau lengan atas ya. Dan disertai dengan presipitasi ya. Dia berdebar-debar dengan aktivitas fisik. Dan yang khas lagi ya, relief atau dia akan membaik ketika diberikan nitrat dalam waktu 5 menit. Maka dikatakan angina tipikal. Angina tipikal kalau memenuhi 3 kriteria di atas ya. Ini 3. Kalau atipikal dia 2 kriteria. Kalau bukan non angina 1 kriteria. Ada juga gejalanya mungkin nyeri dada ya, yang kita sebut dengan angina ekuivalen. Dia malah merasakan nyeri ulu hati, kembung atau sesak nafas ya. Dia mirip ini gastritis. Nah, kalau kita udah tentukan ini angina atau bukan, ya, tipikal atau atipikal atau non angina, berarti kita sudah bisa mengarah ke arah ACS ya. Nah, kemudian kita tentukan apakah dia sindrom koroner akut atau bukan. Nah, kita lihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang khas ya, nyeri dada. Nyeri dadanya seperti ditindih, kemudian dia menjalar sampai bahu, kemudian ada kadang disertai dengan gejala sistemik kan, tadi ada keringat dingin, terus ada berdebar-debar gitu ya. Itu yang khas sekali. Kemudian kita cek EKG, ada perubahan EKG ya. Yang jelas kita akan temukan ada ST elevasi, mungkin juga ada ST depresi atau perubahan EKG, evolusi EKG nanti kita akan bahas lebih dalam. Kita cek marka jantung, dia meningkat ya, dari troponin dan lain sebagainya. Dan seringkali gejala sistemik ya, tadi keringat dingin, mual, muntah, lemas. Oke, kita review lagi ya. Ini terkait dengan nyeri dada. Kadang pasien itu datang, dia juga susah untuk menggambarkan nyerinya itu di mana. Maka kita bisa menanyakan lebih spesifik ya. Kadang kalau secara teori kan memang nyeri dada kiri gitu aja kan, dari sebelah kiri. Jadi pasien bisa rasanya nyeri dada bagian tengah di sini teman-teman ya, yang dikatakan juga nyeri ulu hati. Dia juga bisa arah ke bagian leher ya. Kemudian di epigastrik tadi ya, bisa substernal bisa.
Dia juga bisa menjalar ke bagian aksila, ya, di bahu. Nah, jadi kita harus jeli. Bahkan ada pasien yang cuma merasakan di bagian punggung aja, atau intraskapular ya, skapular ini. Nah, jadi harus jeli lagi. Untuk angina kovalen ini biasanya sering didapatkan pada orang tua usia di atas 75 tahun, biasanya wanita, pasien diabetes dan CKD yang jadi pada yang sudah kronis gitu lah, gejalanya agak beda. Oke, kita perdalam lagi untuk angina ya. Jadi kalau kita sudah menemukan gejala-gejala dari angina dan mengarah ke ACS, ya perlu juga teman-teman evaluasi ya. Kadang dia angina, gejalanya angina, tapi EKG-nya normal. EKG-nya nggak ada peningkatan ST elevasi, nggak ada ST depresi, enzim jantung juga meningkat. Ya sebaiknya pada guideline ACS itu untuk diobservasi dulu 4-6 jam. Kita tetap pantau lagi 4-8 jam. Nanti bisa jadi ada perubahan EKG dan cardiac marker. Karena sering kejadian kasus ada nyeri dada, dicek EKG normal, cuma kasih oksigen bentar dipulangkan, ternyata 5 jam kemudian ya makin nyeri lagi, datang lagi ke IGD. Jadi tetap perlu diobservasi ya teman-teman. Nah. Oke, kembali ke SKA atau SKA tadi ya, ini harus tetap diobservasi. Kemudian yang paling penting nih, STEMI atau non STEMI ya, STEMI atau bukan nih. Jadi di pemeriksaan EKG ini kita bisa mendapatkan ada ST elevasi atau tanpa ST elevasi. Oke, sebenarnya gimana sih ST elevasi itu ya? Oke, kita coba. Ini ada tas EKG ya, elevasi ya. Kurang lebih gini gambarnya teman-teman. Ini untuk EKG normal, kira-kira gini ya. kurang bagus ya. Ada gelombang P, Q, R, ini S, T ya. Ini normal. Jadi kalau namanya ada ST elevasi ya, ST, segmen ST ini akan gini. Nah, dia ada peningkatan di segmen ST ya. Apa aja sih kriterianya peningkatan di segmen ST ini ya? Dan kan kita bingung bedanya gimana tuh peningkatan segmen ST. Nah, jadi untuk ST elevasi dikatakan ST elevasi ya apabila dia, kita dilihat dulu di lead mana dia ya. Kalau di lead ekstremitas ya, di ekstremitas misalkan AVF, AVL ya, dia peningkatan satu kotak kecil ya, kotak kecil. Nah, kalau di lead rekordial V1, V2 sampai V6 ya, dia peningkatan ST ya 2 kotak kecil. Ini peningkatan itu dilihat dari mana sebenarnya? Ya dilihat dari segmen ST
ya, dibandingkan dengan garis isoelektris ya, isoelektriknya dengan meningkat. Itu yang dinamakan ST elevasi. Dan syaratnya lagi ya, peningkatan ini pada 2 lead yang berdekatan atau lead yang berteman ya, yang berteman. Jadi gimana ya, jadi kita kalau misalkan meningkat di V1 aja ya, kita belum dikatakan ST elevasi ya, atau di AVF saja ya belum katakan masuk ke STEMI, tapi berdekatan ya, V1 V2 atau yang berteman 2 3 AVF ya. Ini menentukan dari dimana letak sumbatannya ya, kan EKG kan menggambarkan dari rekaman jantung ya teman-teman ya. Kalau di bagian anterior ya V1 sampai V4 meningkat. Bagian lateral V5 V6 1 AVL, bagian inferior 23 AVF, bagian posterior ya, ini kita cek lebih lanjut EKG 12 lead ya, ini V7 V9. Ventrikel kanan kita EKG yang bagian kanan ya. Nah, ini nggak biasa kita lakukan. Nah, 3 AVR ya. Oke. Nah, dikatakan STEMI ya. Selain itu juga dia masuk kriteria STEMI, biasanya ada dikatakan ada namanya New LBBB ya. Left Bridge Binder Brooks. Nah, kalau ada LBBB baru, dia masuk juga ke kategori STEMI ya, ST elevasi ini. Oke, kemudian ST depresi itu gimana ya, ST depresi?